Pasangan nomor 1 sudah bersiap? Pasangan nomor 2 juga, begitu? Baik, kita mulai. Kami rakyat Indonesia ingin tahu apa pandangan Anda tentang agenda yang Anda anggap paling penting, paling utama, dan paling menjadi unggulan untuk dilaksanakan dalam kaitan dengan tema kita hari ini, yaitu pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan negara hukum. Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Ada waktu 6 menit untuk Pak Prabowo dan Hatta Rajasa. Saya persilahkan, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara yang saya hormati, terutama Saudara Joko Widodo, calon Presiden Republik Indonesia dari pasangan nomor 2. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, calon Wakil Presiden Republik Indonesia, pasangan nomor 2. Saudara moderator, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih atas kehormatan dan kesempatan kepada kami, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, untuk menyampaikan beberapa pikiran kami tentang pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum. Bagi kami, demokrasi adalah hal yang harus kita perbaiki, pertahankan, dan kembangkan terus. Karena demokrasi adalah cita-cita pendiri bangsa kita. Dan kita telah mencapai demokrasi kita sekarang dengan susah payah, dengan banyak pengorbanan, tetapi alhamdulillah kita telah merasakan bahwa kita sekarang adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Saudara-saudara sekalian, demokrasi yang kita miliki kita rasakan masih banyak kekurangan. Kita sendiri melihat bahwa demokrasi ini memerlukan budaya demokrasi. Kita butuh pendidikan politik. Rakyat kita sebagian besar baru merasakan punya hak politik untuk ikut pemilihan umum, tetapi kadang-kadang belum merasakan betapa pentingnya hak politik itu tersebut dilaksanakan dengan penuh pendidikan, penuh pencerahan, dan penuh rasa tanggung jawab. Mengenai pemerintah yang bersih sama dengan demokrasi adalah syarat mutlak bagi tujuan akhir kita, yaitu Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, makmur, dan yang bisa memberi kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Demokrasi bagi kami adalah alat. Demokrasi adalah tangga menuju cita-cita kita, yaitu Indonesia yang kuat dan sejahtera. Kita ingin demokrasi yang produktif, bukan demokrasi yang destruktif. Kita ingin demokrasi yang bisa membawa kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah yang bersih dari korupsi adalah syarat mutlak untuk mencapai ini. Kemudian yang ketiga, kepastian hukum. Kepastian hukum adalah jaminan bagi negara untuk memberi rasa aman bagi seluruh warga negaranya. Kami Prabowo Hatta berkomitmen akan bekerja sekeras tenaga untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari korupsi dan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dengan demikian melestarikan demokrasi yang pada ujungnya akan membawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Pak Prabowo, Anda masih punya waktu sekitar 2 menit 30 detik. Mau ditambahkan oleh Pak Hatta? Ya, saya menambahkan ada waktu 2 menit. Kepastian hukum juga harus memberikan jaminan terhadap penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, dalam bentuk apapun, dan harus memberikan penghormatan, pemenuhan, dan penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia.
pemerintahan Prabowo Hatta akan memastikan bahwa hukum akan memperlakukan setiap warga negara secara setara di depan hukum, dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan. Untuk demokrasi, kami menambahkan sedikit. Demokrasi bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan, tapi ia adalah sistem nilai, values yang perlu kita tegakkan, dan harus kita yakini values tersebut akan menghantarkan kita kepada kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu maka demokrasi haruslah mencerminkan 3 hal penting. Yang pertama, menjamin bahwa seluruh warga bangsa dapat menyalurkan hak-hak dan aspirasi dan inspirasinya tanpa diskriminasi apapun. Yang kedua, demokrasi juga harus dapat memberikan satu hak-hak politik kepada setiap warga negara tanpa ada diskriminatif. Apapun latar belakangnya, apapun agamanya, setiap individu harus dapat dijamin hak-hak politiknya. Dan yang ketiga, kita pun harus memberikan lembaga-lembaga demokrasi berjalan dengan baik. Apabila 3 komponen ini berjalan dengan baik, kita akan melahirkan demokrasi yang produktif yang bisa menghantarkan rakyat Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi saya ingatkan, tolong jangan bertepuk tangan ketika sedang di tengah para kandidat sedang berbicara, karena kami semua khawatir, karena bukan hanya Anda yang berada di ruangan ini, pemirsa yang ada di seluruh pelosok negeri juga mau mendengarkan sesungguhnya, dan jangan sampai tepuk tangan Anda itu malah mengurangi substansi yang ingin beliau-beliau ini sampaikan. Jadi saya mohon, nanti kemudian insya Allah saya akan persilahkan Anda untuk bertepuk tangan selalu di akhir ketika pembicaraan sudah selesai. Begitu ya, saya minta kesepakatan Anda sekali lagi.